biasakan mengerjakan tarawih. Biasa sholat malam, kenapa nggak dikerjain sekarang? Apa alasannya teman-teman sekalian? Mungkin banyak orang yang mengatakan itu kan cuma sunnah. Perhatikan, kalimat itu cuma sunnah buang di lautan. Jangan lagi dipakai mulai sekarang. Kalimat ini teman-teman secara zahirnya benar, tetapi secara hakikinya ini menjauhkan kita dari ibadah. Itu kan cuma sunnah, artinya tidak usah dikerjain. Lalu untuk apa disyariatkan? Ingat, amal sunnah bermanfaat membantu amal wajib kita. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat baik maka akan membantu yang lain, kalau buruk akan mengganggu yang lain. Dan kalau sholat wajibnya ada yang kurang, mungkin kurang ikhlas, mungkin lupa wudhu, mungkin jumlah rakaatnya kurang, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, cari sholat-sholat sunnahnya untuk melengkapkan sholat wajibnya. Berarti fungsi sunnah di sini membantu wajib. Fungsi yang lain adalah hadis juga Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Pencipta langit dan bumi mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi penglihatannya, digunakan untuk melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan digunakan untuk menjamah, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Artinya Allah akan mengontrol dan mengawasi dia karena amal sunnahnya itu. Kenapa nggak dikerjain? Apa alasannya? Waswas syaitan udah standar, ngantuklah, inilah, itulah, gulirkan ibadah. Kita kalau bangun malam ngantuk, coba gulirkan, bangun, wudhu, zikir, bangun tidur, insya Allah bergulir, tetap sholat. Dan tidak ada orang mati karena bangun sholat malam, dibiasakan. Dan ini memang waktu, kata ulama, ibadah yang paling aman dari riya, sholat tahajud. Karena biasanya kita kerjain sendirian, gitu kan? Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun dalam keadaan safar. Ini harus dijaga teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, biasakan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kita akan membahas judul baru lanjutannya, yaitu keutamaan berdoa dan sholat pada akhir malam. Jadi sebenarnya seperti nyambung dengan bahasan yang sebelumnya ya. Tetapi memang bahasan sebelumnya panjang lebar kita jelaskan keutamaan. Maka kita belum sempat menyelesaikan atau melanjutkan dengan bab ini. Ini bab bisa kita katakan berdiri sendiri dan kita coba akan bahas insya Allah. Hadis yang diangkat oleh penulis, tepatnya hadis nomor 113 atau urutan 113 dari awal mempelajari buku ini dengan sanad sahih. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah." Rabb kita yang maha suci lagi maha tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, seraya berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memenuhinya. Dan siapa yang memohon ampunan, taubat kepadaku, maka aku akan mengampuni." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga An-Nasai. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan bedah hadis ini insya Allah menjadi atau mengambil darinya beberapa manfaat. Yang pertama, potongan hadis ini yang Nabi SAW mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Dimaksud dengan turunnya Tuhan kami atau Tuhan kita yang maha berkah dan maha tinggi. Kalimat Nabi SAW yanzilu mengisbatkan atau menetapkan sifat turunnya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dengan kemahasempurnaannya ya, turun, dan kita sudah tahu turun itu berarti dari atas ke bawah. Jadi ini menetapkan ada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah lebih mengetahui seperti apanya, karena tugas kita mengimaninya. Dan tidak boleh kita mengalihkan maknanya, mengatakan bukan Allah yang turun tapi rahmatnya misalnya.
Karena Nabi SAW memastikan dengan bahasa yang jelas, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Berarti Tuhan kita turun, ya, yang maha tinggi dan maha berkah. Jadi ini bahasa turun ini adalah menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, mendatangi kita. Ya, mirip dengan hadis yang sebelumnya sudah kita jelaskan, bagaimana Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadaku Tuhanku. Maksudnya tentu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang menyambut, ya, hamba-hambanya dengan memberikan peluang mereka agar bisa, ya, memohon kepadanya. Kemudian potongan yang kedua, kulla lailatin, setiap malam. Ya. Kalimat kulla laila berarti tidak tertinggal satu malam pun dari malam-malam dunia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi. Dan ini juga menandakan setiap harinya, setiap malamnya Anda punya peluang untuk bertemu dengan Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bermunajat tentunya kepadanya walaupun tidak melihat secara zat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak terlihat oleh makhluknya di dunia, tapi akan terlihat di akhirat nanti, ya, karena Allah maha besar, maha kuasa. Allah sudah memang memasang hijab antara dia dengan hambanya di dunia ini, sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi SAW oleh Aisyah radhiyallahu anha, hal tara rabbak, apakah anda melihat Tuhan anda pada saat sedang mi'raj ke langit? Maka jawaban Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Juga Nabi Musa AS sempat bertanya, memohon kepada Allah agar diperlihatkan atau melihat Allah. Ya. Dia mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam Al-Quran diceritakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Kau tidak akan pernah bisa melihatku, tapi kalau kau tetap berpikir masalah itu, lihatlah ke gunung-gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau gunung-gunung itu bisa menampung, bukan menampung, saya tarik kalimat ini, bisa, ya, menerima kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbu lil jabal, pada saat Allah dengan kemahasempurnaannya, ya, ingin datang ke gunung itu, ja'alahu dakka, maka hancur lebur gunung itu. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun akhirnya pingsan. Ya. Pada saat dia terkaget, dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam sebuah hadis, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian nanti di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya, ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir, ke langit dunia pada saat tertinggal sepertiga malam.